it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem metabolisme tubuh. Metabolisme adalah keseluruhan proses biokimia di dalam sel tubuh yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Nah, dengan adanya energi, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti bermain, belajar, berolahraga, dan lain sebagainya. Metabolisme dibagi menjadi dua proses utama dan dikendalikan oleh organ tubuh seperti pankreas dan hati. Dua proses utama tersebut adalah anabolisme dan katabolisme. Yang pertama ada katabolisme atau proses mengurai, merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses inilah yang menghasilkan dan melepaskan energi yang kemudian digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah respirasi seluler, yaitu proses memecah glukosa atau gula menggunakan oksigen menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Nah, fungsinya yaitu untuk menghasilkan molekul ATP atau energi sebagai bahan bakar utama sel tubuh untuk bergerak dan bekerja. Kemudian proses glikogenolosis yaitu membongkar cadangan gula dengan cara memecah glikogen, yaitu cadangan gula di dalam hati dan otot, kembali menjadi glukosa. Nah, fungsinya untuk menaikkan kadar gula darah saat tubuh membutuhkan energi dengan cepat, misalnya saat kita berpuasa atau berolahraga. Lalu ada lipolisis, yaitu proses pembakaran lemak dengan memecah jaringan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Fungsinya menghasilkan energi cadangan ketika pasokan karbohidrat di dalam tubuh sudah habis. Dan ada proteolisis atau pemecahan protein menjadi asam amino. Fungsinya untuk membuang protein rusak atau mengubahnya menjadi energi darurat saat tubuh mengalami kelaparan ekstrim. Yang dimaksud dengan anabolisme atau proses membangun merupakan proses pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Proses ini membutuhkan energi atau kalori dan berfungsi untuk membangun jaringan tubuh serta pertumbuhan. Contoh anabolisme pada tubuh kita yang pertama itu ada proses sintesis protein atau pembentukan otot, yaitu proses tubuh menggabungkan asam amino dari protein yang kita makan menjadi untaian protein baru yang fungsinya untuk membangun jaringan otot, memperbaiki sel yang rusak, dan membuat enzim baru. Kemudian ada glikogenesis, yaitu penyimpanan cadangan gula. Berbeda dari katabolisme sebelumnya, pada anabolisme, proses ini merupakan penggabungan molekul glukosa atau gula darah menjadi glikogen. Fungsinya menyimpan cadangan energi yang siap digunakan saat tubuh kekurangan asupan makanan. Kemudian ada lipogenesis, yaitu proses pembentukan lemak dengan cara mengubah kelebihan glukosa dan asam lemak menjadi trigliserida atau lemak tubuh. Fungsinya untuk menyimpan cadangan energi jangka panjang di dalam jaringan adiposa. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih ketemu sama teman yang semisal dia makan sedikit aja sudah gemuk, sedangkan kita walaupun kita makan banyak tapi badan kita tetap kurus. Nah, ternyata hal ini juga berkaitan dengan metabolisme, karena ada orang yang dari genetiknya memiliki sistem metabolisme yang cepat dan ada juga yang lambat. Nah, ada 3 jenis metabolisme pada manusia. Yang pertama yaitu ektomorf, yaitu kondisi di mana sistem metabolisme seseorang itu lebih cepat. Artinya dia lebih cepat membakar kalori, sehingga orang-orang dengan metabolisme ektomorf itu biasanya sulit untuk menaikkan berat badan. Jadi kalau kalian ataupun mungkin teman kalian yang kurus, mungkin mereka itu tipe yang
ektomorf teman-teman. Kemudian ada mesomorf, itu yang sistem metabolismenya seimbang. Dan yang terakhir ada endomorf, yaitu orang-orang dengan sistem metabolisme yang lambat. Tubuhnya lebih mudah menyimpan energi sebagai cadangan lemak dan cenderung lebih lambat dalam membakar lemak. Jadi kemungkinan orang-orang yang endomorf ini memiliki badan yang membulat teman-teman, berisi. Kalau kalian termasuk yang mana? Ektomorf, mesomorf, atau endomorf? Kemudian dalam sistem metabolisme terdapat enzim yang bertindak sebagai pemercepat reaksi kimia atau biokatalisator yang memecah zat makanan menjadi energi atau membangun jaringan tubuh. Nah, ada beberapa contoh enzim yang memicu terjadinya metabolisme, seperti amilase, yaitu pemecah karbohidrat, protase, pemecah protein, dan lipase sebagai enzim pemecah lemak. Ada pada enzim amilase atau pemecah karbohidrat, ada beberapa enzim yang terlibat, yaitu yang pertama amilase atau ptialin, dihasilkan oleh kelenjar air liur dan pankreas untuk mengubah amilum atau pati menjadi maltosa. Kemudian ada maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase, memecah laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Dan sukrose, memecah sukrosa atau gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim pemecah protein atau protase, itu yang pertama ada pepsin, bekerja di lambung untuk mengubah protein menjadi peptida pendek. Ada tripsin dan kimotripsin, dihasilkan oleh pankreas untuk mengurai protein lebih lanjut di dalam usus halus. Dan ada peptidase, mengubah peptida menjadi bentuk paling sederhana, yaitu asam amino. Lalu ada enzim pemecah lemak atau lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan lambung untuk mengurai molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Zat ini nantinya akan disimpan sebagai cadangan energi, terutama pada tipe tubuh endomorf atau langsung dibakar menjadi energi. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang sistem metabolisme pada tubuh kita. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.